Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulu bil huda wa dinil haq liujrizahu minal zulumati lan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yanduruka fa in fa'alta wa izza minal zalimin. Alhamdulillah, patutlah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, atas karunia yang diberikan kepada kita semua untuk menjalankan kewajiban kita, menjalankan amanah dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sangat disayangkan saudara-saudara kita yang diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesempatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak terpanggil untuk menjalankan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan hari ini. Mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan fisik untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Namun alangkah sedihnya saudara-saudara kita yang ingin menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak sempat untuk menjalankan ibadah, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saat ini terbaring di rumah. Mereka saat ini sakit. Mereka saat ini sakarat. Bahkan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabatnya sampai pengikutnya di akhir zaman. Sosok manusia yang diutus di permukaan bumi untuk memperbaiki peradaban manusia, memperbaiki sistem kemanusiaan, menata nilai-nilai kemanusiaan dari alam kebatilan, dari alam kejahilan menuju alam yang terang menerang. Arti kata dinul Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan coba membahas Islam akan ada di tengah persimpangan jalan. Saya tadi coba-coba menulis bagaimana Islam itu di tengah persimpangan jalan. Saya kira kita ketahui bersama bahwa fenomena hari ini umat Islam telah mendapat ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komponen bangsa, bahkan di belahan dunia saat ini. Benar dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal, yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah aku wafat, setelah aku tinggalkan, umat Islam akan lemah. Di atas kelemahan itu, orang-orang kafir akan menindas mereka bagai orang yang menghadapi piring dan mengajak untuk makan bersama. Maka
para sahabat radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah ketika itu umat Islam telah lemah dan musuh kuat?" Sabda baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bahkan masa itu mereka lebih ramai, tetapi tidak berguna, tidak berarti apa-apa, dan tidak menakutkan musuh. Mereka ibarat buih di lautan." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Mengapa seramai itu ya Rasulullah, seperti buih di lautan?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Karena umat Islam sangat ada dua penyakit, yaitu penyakit cinta dunia dan takut akan mati." Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suatu keadaan yang nyata di hadapan kita sekarang ini, bahwa jumlah umat Islam sudah cukup banyak di dunia ini. Kalau kita mau hitung bahwa 1,5 miliar lebih penduduk muslim di dunia ini, tetapi kita saksikan bahwa jumlah yang banyak ini belum membawa umat Islam untuk keluar dari kesulitan, termasuk persoalan ekonomi, persoalan politik, penegakan keadilan, hukum yang melanda umat Islam saat ini. Termasuk hari ini kaum muslimin dituduh radikal, dituduh teroris dan sebagainya. Oleh karena itu, beberapa judul yang saya sampaikan hari ini, bahwa Islam ada di persimpangan jalan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahwa Islam akan ada di persimpangan jalan. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat, hilangnya nilai-nilai tauhid dalam tubuh umat Islam. Kita ketahui bersama, esensi akidah dalam tauhid diformulasikan dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Akidah yang tidak sesuai dengan la ilaha illallah berarti menyimpang dari akidah Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wa atiullah wa ati rasuluh." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Bagaimana mengimplementasikan kita untuk mentaati Allah? Tidak lain bagaimana kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena itu, Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah meluruskan akidah umat Islam terdahulu yang sudah mengalami penyimpangan seperti pada masa sebelumnya, yang beranggapan bahwa kalangan Yahudi Uzair anak Allah, dan keyakinan kaum Nasrani Nabi Isa adalah anak Allah, padahal putra Maryam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakidah tauhid pada dasarnya merupakan fitrah manusia. Ketika di alam arham semua manusia pernah berjanji setia dan berkomitmen kepada Allah untuk bertauhid, mengenal dan mengesahkan Allah, untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sejak ruh ditiupkan atau istilah komputer saat ini diinstal, manusia memiliki sifat lahut ketuhanan, sehingga ia selalu berusaha mendekati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, manusia memiliki ketergantungan, kebutuhan spiritual untuk bisa hidup tanpa pertolongan. Oleh karena itu, manusia juga membutuhkan petunjuk dan peta jalan kehidupan yang benar, baik indah maupun kebahagiaan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai bagian integral bahwa manusia hidup karena ada yang menghidupkan, dan manusia mati
karena ada yang mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus tunduk dan patuh kepada syariatnya, yaitu syariat Islam. Karena jalan terbaik dalam hidup ini adalah meneladani sifat-sifat atau Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Dengan meneladani sifat-sifat yang baik, manusia dapat mengoptimalkan potensi dirinya untuk hamba yang saleh, untuk hamba yang inovatif, untuk hamba yang reformis, untuk hamba yang konstruktif, berbuat dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Akidah tauhid harus dimaknai secara komprehensif dan menjadi komitmen teologi muslim sebagaimana tercermin dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, komitmen berimplikasi mendasar bahwa muslim tidak boleh melakukan perselingkuhan teologis atau syirik. Misalnya kita rajin sholat, tetapi dalam waktu bersamaan kita masih percaya kepada selain Allah, percaya kepada tempat-tempat yang diyakini keramat, berdoa kepada selain Allah yang dianggap membawa keberuntungan, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah dan sebagainya. Padahal Allah telah menegaskan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yanduruka fa in fa'alta wa izza minal zalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat atau mudarat kepadamu. Jika kamu perbuat juga, maka kamu termasuk orang yang paling aniaya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akidah tauhid harus ditindaklanjuti dalam bentuk ibadah yang ikhlas hanya kepada Allah dan harus dipahami sebagai tujuan penciptaan manusia. Akidah tauhid juga dapat menentukan hubungan antara hamba dan Tuhannya, baik dari segi ma'rifat, tauhid maupun ibadah. Kebahagiaan hidup di dunia ini dapat terwujud dan dilandasi pengetahuan tentang Allah. Kebutuhan hamba kepada Allah harus melebihi kebutuhan kepada orang lain, kepada makhluk lain dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berakidah tauhid adalah mengingatkan iman dalam hati, pikiran, lisan dan perbuatan hanya kepada Allah. Perlu dengan dibuktikan dengan amal saleh dan sebagainya. Iman tanpa ilmu tidak akan membuahkan amal. Karena itu, iman dan ilmu merupakan teologis satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, bila ini kita tidak jaga, bila ini kita tidak bina, maka pasti akan terwujud bahwa Islam akan ada di persimpangan jalan. Yang pertama, akhir-akhir ini hilangnya persatuan umat Islam. Padahal umat Islam mengetahui bahwa persatuan itu adalah ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Oleh karena itu, sekalipun terasa berat, harus dijalankan. Karena Al-Quran pesan bahwa tidak boleh ada kaum muslimin yang bercerai-berai. Bahwa di antara mereka adalah bersaudara. Selain itu, dinyatakan pula dalam hadis Nabi bahwa antara kaum muslimin adalah bagaikan satu bangunan. Maka bagian-bagian seharusnya saling memperkokoh atau memperkuat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, atas dasar pesan Al-Quran dan hadis yang dimaksud, maka persetujuan tidak saja seharusnya dijalankan, melainkan harus kita saling mencintai persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, persatuan sebagai sesuatu yang harus kita cintai, maka seharusnya kita perjuangkan. Selalu harus diikuti dengan pengorbanan. Tidak pernah ada sebuah perjuangan tanpa pengorbanan.
Tak kala persatuan sudah dianggap sebagai sesuatu yang dicintai, maka untuk mewujudkan harus dilakukan dengan perjuangan dan pengorbanan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak orang yang berjuang menegakkan sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Tak kala harus berjuang agar umat bersatu. Tapi ternyata tidak mudah menjalankan. Umat Islam di mana-mana terpecah belah. Berbagai aliran, golongan, organisasi, bahkan mazhab. Perbedaan itu akan menjadikan terjadi pecah belah antara umat Islam. Perbedaan itu tidak mengganggu upaya saling kenal, mengenal, dan bersatu. Tetapi yang terjadi kaum muslimin dan muslimat, akibat perbedaan antara sesama kaum muslimin, akibat perbedaan antara sama organisasi, menyebabkan umat Islam terperosot dalam kehancuran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika demikian yang terjadi, maka persatuan memang sedemikian sulit terwujud. Persatuan belum dianggap penting, dan perjuangan padahal adalah merupakan kunci kemajuan, kemenangan, dan kemuliaan. Tapi apa yang terjadi di antara kita? Banyak yang menyimpang, ya terkecuali adalah partai-partai yang saat ini, yang kita kenal dengan Partai Persatuan. Mereka terpecah belah dalam rangka untuk mengkokokkan kekuatan Islam. Tapi kenyataannya umat Islam tidak mampu untuk mempersatukan dalam mempertahankan keadilan sosial di negara kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seperti ini akan terjadi adalah Islam tidak akan ada di permukaan bumi ini. Pesimisme terjadi ini karena nilai-nilai tauhid dan persatuan itu akan hilang. Termasuk yang ketiga adalah mental akhlak umat Islam. Kita umat Islam ikut sedih dan prihatin melihat kondisi manusia saat ini, di mana budi pekerti tidak lagi diperhatikan, moral tidak lagi dipelihara, dan akhlak tidak dijadikan ukuran. Akibatnya nilai manusia merosot ke titik yang paling bawah, yang di dalam Al-Quran istilahkan dengan asfala safilin. Akibatnya muncul budaya kekerasan, begal, motor, kezaliman, perilaku buruk, dan lain sebagainya. Padahal baik buruknya bangsa, baik buruknya umat Islam ditentukan oleh akhlak itu sendiri. Kita lebih prihatin melihat krisis akhlak yang terjadi pada negara kita yang tercinta. Pencurian, perampokan, pembunuhan, aborsi sudah dianggap hal biasa. Perzinahan tidak lagi dianggap dosa besar, bahkan dianggap hal biasa. Narkoba tidak dianggap barang haram, padahal Indonesia sudah kondisi darurat narkoba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian kedurhakaan merajalela. Ada anak yang mengusir, memukul, dan memperkarakan orang tua. Akhir-akhir ini bahkan membunuhnya. Demikian pula orang tua yang membunuh anak-anaknya. Kita ketahui bersama bahwa akhlak umat Islam hari ini dalam kondisi lemah, tidak berdaya, menyebabkan mudahnya umat untuk digiring pada kebohongan yang menyebabkan rusaknya nilai-nilai kemanusiaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak contoh dari kekacauan akhlak manusia yang dapat kita lihat akhir-akhir ini. Ya, kita menjadi tidak ada nilainya di mata orang lain, di mata masyarakat, di mata bangsa lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan lewat hadisnya, kata Nabi, hampir-hampir umat Islam, umat lain bersatu memperebutkan kalian seperti memperebutkan hidangan di piring. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, oleh karena itu, sebagai umat Islam,
Marilah kita menjalankan, memperkokoh persatuan, meningkatkan nilai-nilai tauhid, mempertinggi nilai persatuan, meningkatkan, memperbaiki akhlak kita, membina keluarga kita, memperbaiki diri, meningkatkan nilai-nilai iman kita, nilai-nilai ihsan, nilai-nilai Islam. Dengan ada nilai-nilai iman, dengan ada tauhid, dengan nilai-nilai Islam, maka saya kira kita akan sadar, akan kita bangkit kembali melawan tentang kekafiran, kezaliman, kejahilan, kebatilan yang hidup di permukaan bumi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ceramah singkat saya pada kesempatan ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf mungkin ada kekurangan pada ceramah saya pada kesempatan ini. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demikian ceramah yang disampaikan oleh Kenapa tiada suara? Tiada suara. ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Rizal Masdul, dan alhamdulillah kita bisa menimba ilmu, dan terima kasih kepada warga perserikatan yang sudah bergabung di kegiatan malam ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada esok malam. Demikian, Nasrul minallah fatin qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bagus jaringan Ustadz. Oh, saya dengar. Iya, tidak bagus jaringan. Kayaknya yang IndiHome ini bermasalah ini dari pagi ini. Oh, begitu. Mantap. Ini Yang cuma di- berapa orang nih? Kalau pakai jaringan IndiHome tidak muncul gambarnya. Ya. Cuman yang HP semua yang muncul ini, yang dari HP semua yang bisa connect. Oh, pantas. Pak Amin tidak ada ini. Tadi Pak telepon dia bilang kenapa tidak ada suaranya. Saya bilang memang saya juga pertama begitu tidak ada suara, tapi pas saya tes buka dari HP pakai data, Ya. baru ada muncul suara dan gambar. Oh iya, Pak Memang ada Hafid gangguan ini. memang jaringannya. Berarti Pak Hafid tidak pakai IndiHome ini.